Assalamualaikum sahabatku semua dimanapun kalian berada. Tentunya kita terus saling mendoakan semoga kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Seperti yang kita lihat, Kang Deddy Mulyadi selalu berkunjung dan selalu menyapa rakyatnya. Kali ini Kang Deddy Mulyadi berkunjung di kediaman kepala desa yang banyak tatonya. Meski banyak tatonya, kepala desa ini mempunyai kepribadian yang unik seperti ternak sapi, ayam dan mobil ambulannya pun ada gambar Prabu Siliwangi dan Ratu Pantai Selatan. Bagaimana keseruannya? Let's go. Jadi gimana perkembangan bumdesnya? Bagus, kalau 2 tahun ini perkembangannya pesat sekali. Jadi untuk sampai akhir tahun ini diperkirakan keuntungan 200 juta. Modal awalnya berapa dulu? Ini sekitar 170 juta. 2 kandang itu modal awal berapa? 2 kandang itu 400 juta. 400 juta. Kalau setahun sudah mendekati break even point ya. Iya. Ini umur ayamnya nanti berapa tahun? 2 tahun akhir. Ya tahun kedua Pak baru panen untung. Iya. Tahun pertama balik modal. Tahun kedua ya untung mulai panen. ada keuntungan. Pak, ini contoh bagi desa di seluruh Indonesia. Siap. Wah, keren kan Pak Kadesnya? Oh, itu kemarin udah pergi haji saya lihat. Satu box ini isinya berapa kilo? 10 kilo. Boleh beli nggak? Boleh. Beli dong. Satu box. Boleh, Pak Deddy. 2 box. 2 box. Nanti kita ke kandang satunya biar Ya. mantep Pak Deddy. Ya wes. Beli 2 box 20 kilo. Siap. Lebih lah itu. Awas. Aman. Aman. Nanti kita ambil. Nah, jadi tuh kan yang makanya badannya yang kegedean. Boleh. Nih, kita menuju kandang yang berikutnya ya. Ya. Pokoknya top ini. Pak Kades ini tauladan bagi seluruh Kades Indonesia. Dan tauladan bagi para wanita. Telur lagi. Ayam lagi. Ini jam segini udah banyak nih. Oh iya. Ini belum nih. full. Telurnya nih. 1.500. Ya. Jadi tahun depan, tahun ini dapat lagi. Tahun ini yang ini Udah. ini kemarin Rencana tahun depan mau ayam lagi. ya ini di sebelah sudah ada ayam. Oh, 1 kandang lagi. Ya. Bumdes sudah bisa bikin kandang sendiri, kita cuma ngasih ayamnya aja Pak Deddy. Ini kandangnya punya siapa? Ini kandangnya punya Bumdes. Punya Bumdes. Jadi tahun depan, jadi kalau kemarin kan kita masih bantu keseluruhan. Awal sama yang kedua. Nah yang tahun ketiga ini besok Bumdes dari hasil ayam sendiri, kandang kita desa udah lepas. Tahu udah jadi kandang, nanti kita tinggal isi. Pokoknya pelajaran penting bagi kita, negara kita bisa mandiri kalau dilakukan pengelolaan secara mandiri. Problem negara kita ini satu, ngelolanya nggak pada jujur, modalnya rusak, untungnya hilang, duitnya habis. Tambah lagi, akhirnya eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam habis, nanti devisa nggak punya, pangan hancur. Harus segera di stop. Bangun sistem ketahanan pangan dari desa, kepala desa dengan baik, kepala desa menjadi kepala desa yang jujur, bertanggung jawab pada desanya, nanti kayak di Purwasabah. Top. Kadesnya penuh dengan tato hidupnya. Membangun desanya penuh dengan tato. Kemudian pertaniannya is okay, infrastrukturnya is okay. Aku nih yang agak aneh. Yang lukisan kayak gini tuh di Jawa Barat, di Sunda. Nih. Rimau, Kanjeng Prabu, Nyi Ratu.
itu kan feminim maskulin. Yang femininnya adalah Nyi Ratu, maskulinnya harimau. Harimau tugasnya jaga hutan, Nyi Ratu tugasnya jaga laut. Artinya hutan dan laut harus dijaga. Ini kok kan ini Purwasaba loh, Pak. Ya, Apa? jadi kalau bapak saya Sini, ayo sini. Ceritanya gimana? Kok ini kayak di sejarah Pajajaran? kalau leluhur nenek moyang bahkan papa saya itu masih sering sowan ke Jawa Barat, Kemana soalnya? ke Cirebon. Wah, ke Cirebon. Ya, Sering soalnya ke Cirebon toh? iya. Perasaan ada yang sering soal ke Cirebon sekarang juga. Terus kebetulan kalau Kanjeng Nyai Ratu Kidul itu kan namanya Pantai Selatan itu kan penguasanya kan Kanjeng Nyai Ratu Nyai Kidul, Ratu. walaupun secara sejarah itu adalah anaknya Prabu Siliwangi. Iya. Nah, itu kita kalau pemimpin-pemimpin raja-raja itu rata-rata itu memang ada hubungan, entah itu hubungan beneran atau entah itu memang turun temurun kayak gitu Pak Deddy. Iya. Itu memang sejarah di Jawa sama Sunda itu kalau Sama. pemimpin-pemimpin itu Sama. ada hubungan sama Prabu Siliwangi sama Kanjeng Nyai. Jadi Pak Kades ini sebenarnya dari sisi terah masih terah Pajajaran. Salaman dulu. Mantesan kita ketemu. Terahnya terah Pajajaran yang membangun di sini karena dulu kan kalau bicara sejarah kan bicara daerah-daerah ini kan termasuk wilayah ke sebagian sini. Iya. Ya, cuma secara administratif sekarang berubah jadi Jawa Tengah. Gitu, pantesan. Jadi namanya energi, namanya frekuensi nggak bisa dijauhin. Pada akhirnya ketemu. Oh, pantesan dari tadi ini saya kok ini lukisan kayak gini di ambulan-ambulan Pemda Purwakarta. Dulu ketika saya jabat kayak gini lukisan ambulannya. Ini boleh dicek deh, ambulan di Purwakarta di Pemda Purwakarta zaman saya jadi bupati, lukisannya kayak gini. Gitu, lukisannya kayak gini. Sekarang tersisa di sini. Ya. Ini kantor pelayanan desanya. Bapak lagi bikin apa? Bikin Duplikat nikah. Oh, duplikat. Emang Bapak mau nikah lagi? Giliran saya loh, Pak. Masa Bapak terus? Iya. Kalau kawin di bawah tangan, kalau tidur di atas kasur. Tuh, repot Rahimah. Ini ruangannya tuh. Sama nih. Bukan? Ayo. Bagi mereka yang pernah ke rumah saya, ke kantor saya, yang beda cuma bentuk lukisannya. Yang saya dapat Pak Herman. Nih. Sama. Frekuensi dan energinya sama. Bedanya Pak Kades pakai AC, saya nggak kebeli AC. Ini kantornya bersih lah. Ya di sini selalu ada itu ya. Mendoan. Sama kupat merah. Sama kupat merah. Iya. Ini balai desa dulu yang bangun bapak saya. Ini keramik masih zaman tahun. Kupat merah itu gimana maksudnya? Kupat merah itu jadi ini bukan nasi merah, tapi cara membuatnya itu yang lain. Yang bisa itu cuma di wilayah Banyumas saja. Kalau tempat-tempat lain nggak bakal ditemuin kupat merah. Kupat merah jadi warna kupatnya merah. Ya. Itu langgan Pak katanya. Oh iya ini. Merahnya itu dari apa? Itu dari abu Pak. Oh. Abu khusus. Yang dikasih abu airnya? Iya airnya nanti airnya sampai apa ya benar-benar jernih baru untuk masukin kupat merah. Namanya kupat landan. Landan artinya kupat merah, Merah. kupat landan. Di Landan gitu loh. Itu Pak. Ini pokoknya ini kantor desanya nyaman, bersih, layanan Sesuai baik. dengan Kalau desanya cantik-cantik, ya ganteng-ganteng, sebagian sudah ada yang copot giginya. Iya. Ini besok purna ini dari bapak saya jadi lurah. Oh, sini Bapak pensiun. Iya, Pak. Betul, Pak. Ada besok purna 2 orang. Besok pensiun. pensiun. Oh, usia berapa? Usia 60, Pak. Sekarang ada pensiunnya nggak sih, kan masuk jam apa BPJS? Mungkin BPJS ketenaga kerjaan nggak? Masuk. Ada masuk. Jadi kalau purna itu dapat berapa? Katanya 3 kali apa ya Pak? 16 kali apa ya? 16 kali silta. Nah, jadi dapatnya Ya 2 juta kali 16, 30 lumayan. Mau buat berangkat umroh. Oh,
berangkat umroh. Iya. Sarankan dari Pak Kades gitu untuk bantu umroh. Enggak dipakai untuk modal usaha. Nah, ya gitulah Pak. Yang lagi dipikir. Misalnya buka usaha peternakan, buka usaha perikanan. Iya Pak. Kalau usaha sebenarnya perangkat desa sini Sudah punya? sudah makmur. Cuma kalau udah niat Umrah tanah suci harus tetap berangkat. Iya. Ya udah selama Berangkat. sampai tujuan, insya Allah. Nanti tinggal WA saya pas pergi umrohnya saya bekelin. Oke, siap. Setelah berapa mengabdi? Saya 91 Pak, jadi 32 tahun. Berapa 32. kepala desa? 6. Yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Iya. yang paling aneh ini. Yang paling terbaik. Nah, ya, Karena honornya bagus. Iya. Kebetulan dana desanya lagi lumayan bagus, jadi kesejahteraannya bisa meningkat. 2 kali Kalau Jakarta. dulu kepala desa dulu lebih hebat lagi. Dulu ya zaman bapaknya. Kenapa? Nggak ada dana. Iya. Nggak dikasih uang sama pemerintah. Tapi bisa ngebangun dengan menggerakkan gotong royong. Iya. Betul. Nih dari pertemuan ini ada keluhan dari Pak Kades gagal panen. Problemnya adalah di air. Dan kebetulan ini dapilnya Pak Daruria Iya. dari fraksi Gerindra Komisi 4. Tolong disampaikan ke Pak Darurinya. Nanti kita sampaikan tuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Daruri, kebetulan Bapak dapilnya dari dapil Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga. Itu di tahun 2020 kita mendapat JUT dari Pak Daruri. 2021 juga kita dapat JUT sama irigasi. Terus di tahun ini Bapak yang jadi kendala di masyarakat Purwasaba dan sekitarnya itu adalah kekeringan sehingga gagal panen kurang lebih sampai 10-15 hektar. Itu petani sangat-sangat kasihan, mengeluh tiap hari ke kantor kami. Itu yang dibutuhkan embung yang besar, nanti bukan dari wilayah yang sekarang gagal panen aja, tapi untuk tujuannya untuk beberapa hektar selain yang gagal panen. Berapa titik embung yang dibutuhkan? 1 titik embung cukup ya Pak Karso untuk Ya wes, nanti kita urusin 1 titik embung untuk wilayah ini karena saya masih belum berhenti sampai bulan November. Artinya bahwa perencanaan untuk tahun depan saya masih bisa usul untuk Desa Purwasaba dan Pak Daruri paling utama. Aman. 1 titik embung untuk 2024. Terima kasih buat Pak Daruri karena benar-benar sampai ke desa-desa Pak. Petani-petani yang dibantu berterima kasih. 5 tahun ini ada kendala, mudah-mudahan bisa dibantu lagi tahun 2024. Murni Pak. Embung itu kalau orang Sunda nggak mau. Kalau di sini embung itu adalah tempat menyimpan air. Ya. Ya kan? Orang sini nggak perlu embung karena dia nggak mau gagal panen. Embung gagal panen. Wah. Sudah hati kering, sawah kering lagi, menderita teman-teman. Tapi hatinya udah mulai basah. Sebentar lagi musim tanam bulan November. Aku jalan ya. Udah 4 hari nggak pulang soalnya. Terima kasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Aman.